Pagi-pagi jam 8.26 kita sudah mulai bergerak ke arah International Bus Terminal. Di sini jam 8.26 tuh masih belum sunrise. Jadi masih gelap. Kalau di sebelah di Kazakhstan ini beda 3 jam. Masih jam setengah 6 pagi. Kita mau mampir ke WC umum dulu. Takutnya nanti di bus terminal udah scan ini, scan itu. Belum bisa langsung pakai WC. Tapi ternyata WC-nya masih gelap. Ini kayaknya belum buka kepagian. Ada rumah sakit loh di sini. Sebelahnya kantor polisi. Sebelah kanan ini udah Kazakhstan. Kita a bit early, 1 jam lebih awal ke bus terminal. Harusnya mereka buka 9.30, sekarang masih 8.30 kita udah ke sana. Yeay, sampai kita ke terminal. Apakah ada parkir khusus untuk menginap ya? Harus tanya dulu. Di mana ya? Di sana aja. Kayaknya tempat parkirnya cuma segini-gininya deh. Aku tanya itu. 你好，大哥，我要 2-3 hari. 我要过那边2-3天，然后我车子放哪里啊？后面是吧？ Oh, di belakang. 一直去就可以了。啊，好好好好。那边近点是吧？啊，好嘞好嘞。好 Boleh. Sudah mulai terang. Mobil kita tinggal di sini. Tadi udah tanya sama petugasnya kalau parkir nginep di mana, bebas sama aja di mana aja. Sekarang udah siap-siap mau masuk ke bus terminal. Tadi kita begitu datang udah langsung di approach, ada yang nawarin mau tukar duit, 62 rate-nya ya. 1 China Yuan sama dengan 62 tenge. Sekarang di belakang aku ada orang lagi. Kayaknya dia mau nawarin tukar duit lagi. Dia bingung gitu. Ini orang bahasa apa kali? Ini terminalnya. Terminal belum buka. Jam 9.30 baru buka. Kita masuk lewat pintu rahasia. Jadi kita langsung ke lantai 2. Tapi dari daerah construction-nya gitu. Ini belum buka sih, belum jadi. Mau ke toilet, cuma toiletnya belum ada air. Jadi semerbak, nggak jadi deh. Antrian sudah panjang. Ini belum waktunya buka. Masih 7 menit lagi. Tapi Koko Alvin lagi keluar, dia lagi cari public toilet. Pintu udah dibuka, orang-orang udah pada mulai masuk. Koko Alvin belum balik. Kita mau beli tiket dulu. Antrian sudah panjang. Urusan tiket udah beres, sekarang kita tinggal tunggu waktunya untuk keberangkatan. Di dalam juga banyak yang jual minuman-minuman, snacks, instant noodles. Rupanya setiap hari rame juga yang nyebrang dari China masuk ke Kazakhstan. Pagi-pagi udah rame ya. Let's go guys to Kazakhstan. Waduh, licin. Ayo. Ada bis yang plat nomor Kazakhstan, ada yang plat nomor China. Mana bis kita? Ini sih ke Alamuthu bener. Iya, Alamuthu. But is this our bus? Ini bus Kazakhstan. Setirnya sama di kiri juga kayak di China. Sayang, celi. Oh,
ada ininya ya, ada tempat. Kita bersama deh. Kita sudah di bus guys, dan di sini orang-orang udah mulai pakai backpack di depan badan ya, bukan di belakang. Jadi bukan backpack lagi tapi front pack. Ready for Kazakhstan? Yes. Finally kita berangkat. Bye bye China. First border. Kita turun dulu. Sudah jam 12, kita baru keluar dari imigrasi China, kembali ke bus. Kelihatannya nggak ada yang jalan kaki sih, semua naik bus nih. Tapi nggak terlalu jauh dari border sini ke border Kazakhstan sana, walking distance kok. Bisa jalan kaki sebenarnya. Tadi kebetulan aku dapat petugas imigrasinya yang banyak nanya, jadi orang-orang di depan aku juga lama-lama prosesnya. Iya, Alvin udah keluar duluan, udah kelar imigrasi, aku masih lama gitu. Terus interesting experience kalau ngantri di China ya. Iya. Banyak yang nggak tahu ya, emang di sekolah nggak diajarin ngantri ya sayang? Kayak belaga gila aja main terabas aja gitu. Yang di belakang-belakang aku juga main belaga gila aja, main bablas aja ke depan sampai orang-orang pada baru ngantri gitu, belaga bego. Tapi ternyata kayaknya orang Kazakhstan juga nggak ngantri sih. Ini main terobos aja tung nyelip gitu ke depan. Luar biasa. Another experience guys. Oh, lihat cara ngantrinya. Ternyata sama, orang Kazakhstan itu paspornya kayak kita, hijau juga. Dan sama-sama terabas. Di sekolahnya mungkin dulu belajarnya pelajaran aja ya, nggak belajar ngantri. Oh, jadi caranya gini nyelaknya, tas masuk dulu. Nah, inilah orang-orang yang tidak tahu antri. Bangga lagi. Sudah 1,5 jam dari kita masuk building immigration ini, tapi masih belum jalan juga ke sisi Kazakhstan karena masih kurang 2 orang katanya. Iya. Sebelum masuk imigrasinya Kazakhstan, ada tentara-tentara custom ini yang ngecek paspor-paspor kita masing-masing di dalam bus. Busnya diperiksa pakai anjing pelacak, penumpang-penumpang juga dicium-ciumin sama anjing. Jadi busnya sudah melewati in-depth screening di bangunan depan sana, terus dikeliling-kelilingin dan dimasukin juga sama anjing pelacak, termasuk juga kita penumpang-penumpangnya. Tadi di sana, di dalam sana, anjing pelacak beredar. Dan berhubung kita gercep, kita berhasil kembali ke tempat duduk awal kita. Banyak mesin pembangkit listrik tenaga angin menuju Kazakhstan, mungkin beli dari China ini. Welcome to Kazakhstan. Bye bye China. China gedungnya tinggi-tinggi ya. Kita masuk sini langsung lapang. Banyak kuda ya di sini. Semoga kelihatan di depan kita itu ada gunung, puncaknya salju semua. Sepanjang perjalanan pemandangannya mirip-mirip begini, rumput-rumput kering karena musim dingin dan banyak kawanan ternak, terutama kuda, sapi, domba. Gak jauh dari border, kita langsung diajak ke sebuah tempat pemberhentian. Di sini bisa beli makan. Ada cafe. Tuh, F-nya itu pakai V. Yang ada di blackboard kecil, cafe. Kazakhstan adalah negara dengan area luasan ranking 9 terbesar di dunia. Luasannya 2,7 juta kilometer persegi. Tapi penduduknya sedikit,
cuma 20 jutaan. Kenapa sedikit? Karena sebagian besar wilayahnya kayak begini, gurun-gurun pasir, jadi susah juga orang mau tinggal. Perjalanan dari Horgosh sampai ke Almaty, kalau kemarin kita tanya di terminal, katanya 6 jam. Tapi dalam kenyataan, kalau teman-teman mau naik bus kayak kita gini, luangin waktu at least 12 jam. Karena jam 9 pagi kita udah harus beli tiket, jam 10 udah naik ke bus, antrinya perlu waktu lumayan lama juga karena masukin data-data paspor dan lain-lain. Imigrasi China sendiri udah makan waktu kurang lebih 2 jam, terus di imigrasi Kazakhstan sendiri at least 1 jam, 1,5 jam, baru perjalanan dengan bus. Sudah 2:30 waktu Kazakhstan, masih belum sampai juga kita. Pemandangan mirip-mirip Xinjiang. Kita nyampe di Almaty itu sekitar jam 6:30 malam waktu Almaty, which is 9:30 malam waktu Xinjiang. Jadi 12-an jam sebenarnya kita di jalan. Tiketnya per orang kena 180 renminbi, sekitar 415.000 rupiah. One way ya. Ada masjid guys, kelihatan nggak tuh? Yang tinggi sendiri emas kubah. Ini pemukiman 30 kilometeran di luar Almaty. Welcome to Almaty guys. Kesan pertama, mobilnya banyak yang tua ya. Ini mobil-mobil yang kita udah lama sekali nggak lihat loh. Iya, tiba-tiba keinget pada minta di-review busnya. Jadi busnya itu joknya sih lumayan lah ya, standar. Terus yang beda dengan di China adalah tidak ada seat belt. Cuma memang kita tidak melewati jalan tol, jadi maybe it's okay lah. Terus setirnya setir di kiri sama kayak di China. Ini menarik nih karena Kazakhstan actually majority like 70% kan muslim ya. Tapi kalau setir kiri mau bayar tol, mau transaksi-transaksi, supirnya kan pakai tangan kiri ya. Itu gimana ya? Nggak tahu sih. Terus bisnya itu ada tempat sampahnya berupa ember gitu di depan nih, ember. Ada toilet tapi untungnya nggak dipakai toiletnya. Kalau toilet dipakai pasti udah aromanya luar biasa. Bus ini nggak pakai heater, nggak pakai AC sih. Mungkin angin aja ya, dibuka anginnya, dilosin gitu angin dari luar. Tapi ya nggak dingin, nggak panas lah. Kita hampir sampai. Ini udah di Almaty. First impression itu ya namanya kota ya. Udaranya sih agak polluted karena mobil juga majority ya masih mobil bensin dan mobilnya lumayan tua-tua. Lihat deh asapnya. Tuh. Mobil juga banyak yang kotor-kotor ya. Bis kita juga kotor sih. Kita sampai di Almaty guys. Kita diturunin di sebuah bus terminal. Bangunannya kelihatan quite klasik. Cuaca cukup adem.
Sekarang kita perlu cari tahu bagaimana caranya kita pergi ke hostel yang sudah kita booking buat 2 malam. Begitu kita nyampe, tadi kan banyak taksi-taksi gelap yang nawarin. Nah, kita kasih lihat alamat, which is cuma 7 km dari sini. Harganya ditembak seorang 5.000 tenge, alias 10.000 berdua. Jadi di sini ada kayak tourist center gitu buat orang-orang Chinese. Di dalam ada yang bantu, terus kita dibookingin taksi online. Jadinya nggak sampai 2.000 tenge. Jadi sekarang kita nunggu di pinggir jalan. Taksinya mana ya? 840 ATN. Belum kelihatan. Seberang ada Almaty Doner. Oh, doner lagi. Sini kebab-kebab udah kayak di Turki ya. Memang Asia Tengah sih. Jadi sama kayak Turki, ini antara Asia dan Eropa sudah. Kita udah download aplikasi taksi online sini, cuma membutuhkan nomor lokal. Jadi kita belum bisa pakai. Nanti kita cari SIM card lokal dulu di sini. Aduh, cantik-cantik banget ternyata. Kayak Danelia yang nomor 2 nih. Kayak Danelia tulis sofa. Akhirnya kita sampai di lingkungan tempat hostel kita. Belum kelihatan. Yang jelas ada Chinese cuisine restaurant over there, China room. Ayo, mari kita cari-cari alamatnya. 114 harusnya ini buildingnya. Iya, ini A. Jadi perjalanan kita dari Xinjiang bisa dibilang 12 jam lah, 12 jam perjalanan. Lumayan, 1 harian full. Ada taman, lupanya ini lokasinya kayak pemukiman gitu, apartments. Terus belok kiri. Kita sudah check-in di hostel kita, jadi kita memang booking kamar yang hanya twin aja, hanya berdua. Sebenarnya di sini banyak kamar yang kayak dorm gitu. Cuma kita prefer more private. Ada lemarinya. Ada apa itu? Laci ya? Entah apalah itu. Terus ini kita pasang sendiri seperti biasa kalau di dorm. Terus ada meja belajar besar. Nggak ada kursinya tapi ya. Ada jendela, kita bisa ngeliat keluar. View-nya ke jalan. Cakep. Heater ada heater. Lumayan anget kok. Hangat. Lucy sudah selesai. Cukup cepat. Bisa ngelamar jadi housekeeping hotel. Koko Alvin belum selesai. Back to school. Oh iya, Koko Alvin sekolahnya tourism ya, hospitality ya. Di Kuilin ya belajar. Selesai urusan check-in dan pasang-pasang spray, kita langsung keluar lagi untuk cari makan malam. Coba. It's normal Coke. Normal Coke. Normal Coke with lemon. Oke. Di luar salju, kita minum pakai es. There we go, our pizza. Selamat makan. Restonya vibes-nya enak ya. Di Almaty kalau males jalan kaki, kita bisa sewa skuter listrik. Banyak ini di mana-mana. Banyak sekali toko wine di Almaty. Ini wine juga sebelah kanan rame. Lalu lintas masih padat ya, masih padat merayap. Ini udah malam, kita udah selesai makan malam. Lagi jalan balik ke hostel. Kelihatan masih padat sekali yang pulang kerja. Nah, kita tinggal di jalan ini nih, depan dikit ke kiri. Update sedikit mengenai pajak. Di sini makan di resto pajaknya 12%. Jadi lebih tinggi sedikit daripada di Indonesia ya. Terus update juga, orang sini wangi-wangi. Pada pakai perfume.
Seneng deh, mereka lewat, wangi, tapi wanginya tuh lembut gitu. Kita belok kanan, disinilah kita nginep. Namanya, bisa di zoom nggak ya? Agak susah kelihatan ya. Nah itu bisa, Alma Ata Hostel. Ya kita stay di situ. Jalannya agak licin sedikit, tapi it's okay lah. Aman. Demikian perjalanan kita dari Xinjiang sampai ke Almaty, sebuah kota di Kazakhstan yang pernah menjadi ibu kota Kazakhstan sekaligus merupakan pusat budaya, pusat ekonomi, pusat perdagangan juga di Kazakhstan. Di episode berikutnya, kita akan eksplor seisi kota Almaty ini. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan tulis komen juga yang positif. Share juga linknya ke circle-nya teman-teman. Yang mau apresiasi atau mendukung perjalanan kami karena kosnya lumayan gede, bisa juga melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee yang ada di kotak deskripsi ya. Terima kasih buat dukungannya dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!